sulit bertahan pada tugas-tugas yang membosankan. Ya, kita harus akui mengerjakan skripsi membosankan misalnya, atau bikin proposal kualitatif, kuantitatif, laporan apa, komunitas lah itu, ya siapa sih yang bilang itu nggak membosankan? Itu membosankan gitu. Cuma di situ juga berarti kita diuji ya. Kan manusia itu soalnya diuji pada hal-hal yang sulit memang. Kalau diuji pada hal yang mudah itu namanya bukan ujian kan. Halo Sobat Satukan Hati, kembali lagi di SciTalk, salah satu program kerja bidang komunikasi dan digital BEM Fakultas Psikologi USU. Nah, sebelumnya perkenalin dulu, saya Afra, salah satu alumni Fakultas Psikologi USU angkatan 2021. Dan di season kali ini saya bakal menemani teman-teman di season kali ini untuk membahas seputar attention span. Nah, tapi tentunya saya nggak sendirian hari ini karena kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang hebat banget hari ini. Ada Kak Dina Nazriani. Halo Kak. Halo Afra. Oke, boleh say hi juga Kak ke Sobat Satukan Hati yang nonton. Halo Sobat Satukan Hati. Apa kabarnya? Oke, kita tanya juga Kak Dina ya, gimana Kak Dina kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bertanya. Sama-sama Kak. Nah, teman-teman yang ada di hadapan saya ini adalah Kak Dina Nazriani MA atau yang lebih akrab disapa dengan Kak Dina. Nah, Kak Dina merupakan salah satu dosen di Fakultas Psikologi USU yang juga masuk dalam kategori dosen peminatan riset teknologi dan pengukuran. Nah, serta Kak Dina ini kerap kali mengampu mata kuliah seputar statistika, metode penelitian, biopsikologi hingga psikologi kognitif. Nah, jadi mata kuliah yang diampu Kak Dina ini sebenarnya cocok sekali ya sama topik yang bakal kita bahas hari ini, yaitu attention span. Nah, ngomong-ngomong soal attention span nih Kak, akhir-akhir ini tuh sudah banyak media sosial yang memberikan fitur-fitur untuk mengupload video-video atau konten-konten pendek nih, misalnya kayak ada shorts di YouTube atau juga ada reels di Instagram. Nah, meski fitur ini memiliki dampak positif ke kita, misalkan kita bisa menerima informasi dengan lebih cepat dan juga ringkas, tapi ternyata terlalu banyak menikmati konten-konten pendek ini bisa menurunkan attention span ya Kak. Dan dapat menimbulkan masalah baru yang juga dikenal dengan short attention span, yang bisa membuat individu itu jadi sulit untuk mempertahankan fokusnya ketika mengerjakan sesuatu tugas. Nah, apakah teman-teman yang nonton juga merasakan hal yang sama? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita bakal bahas dulu nih, apa sih itu attention span? Nah, kita bakal tanya ke Kak Dina nih. Nah, Kak Dina sebenarnya attention span itu apa sih Kak? Oke, jadi kalau dalam bahasan psikologi kognitif ya, atau dalam biopsikologi atau di materi-materi psikologi yang biasa kita pelajari, kita ada mengenal attention ya. Ketika dikaitkan sama kondisi sekarang, sosial media, kemudian orang-orang sudah mulai aware tentang adanya sedikit isu atau fenomena berkaitan mengenai attention span. Nah, kalau attention span itu definisi konseptualnya bisa kita bilang sebagai rentang waktu di mana seseorang mampu mempertahankan atensinya terhadap satu fokus atau satu tugas atau satu stimulus tanpa terdistraksi gitu. Misalnya kayak sedang mengerjakan tugas psikometri misalnya, sedang membuat item ya kan di satu aspek. Ya udah dikasih waktu 20 menit kita tidak akan terdistraksi dengan kegiatan lain. Fokus di situ. Nah, kondisinya sekarang ternyata attention span itu bukan hanya fokus kepada berapa lama ya, tapi juga kepada kualitasnya gitu. Jadi seberapa baik kualitas dari fokus yang kita berikan. Jadi bukan hanya pada durasinya, tapi kepada kualitas apakah kita konsisten, tidak mudah lompat-lompat. Nah, jadi itu attention span. Kadang-kadang maksudnya bukan berarti hanya ketika dia lama itu disebut sebagai attention span yang baik. Jadi disebut dengan yang baik itu juga ketika dia mampu fokus, meskipun waktunya sedikit atau durasinya sedikit gitu. Tapi kalau kualitas fokusnya juga baik, itu bisa disebut sebagai attention span-nya masih terjaga gitu. Jadi bukan hanya tentang durasi, tapi tentang kemampuan mempertahankan fokus. Nah, mempertahankan fokusnya itu sekali lagi bukan hanya durasi tapi juga kualitasnya. Jadi itu kalau yang saya baca-baca ya tentang attention span. Oke, jadi teman-teman Sobat Satukan Hati yang mungkin biasanya
suka baca pengertian attention span itu berasal dari durasinya aja, tapi ternyata juga dari kualitasnya ya, Kak? Benar ya, kalau di buku biopsychology ya. Biopsychology. Ada bisa dari psikologi kognitif, bisa dari biopsychology Iya, juga benar. nih, Kak. Oke, kalau ditarik ke belakang lagi nih, Kak, sebenarnya gimana sih attention span itu bisa terbentuk pada seseorang? Misalnya apakah memang struktur otaknya ada menyimpan kapasitas untuk attention span ini, atau dari turunan orang tua, atau justru bisa dari sosial di lingkungan sehari-hari kita, Kak? Menarik ya pertanyaannya. Karena kalau kita di psikologi kan memang harus membahas secara holistik ya. Jadi bukan hanya menggunakan satu pendekatan saja. Jadi kalau kita lihat dari biologi atau biologis, atau kalau di kita mungkin namanya neurokognitif ya. Di neurokognitif itu berkaitan sama seberapa baik atau seberapa matang fungsi eksekutif ya. Fungsi eksekutif itu misalnya yang berkaitan sama self control atau bagaimana kita bisa mengendalikan inhibisi gitu ya, rintangan dalam kita mengerjakan tugas kognitif, atau istilah psikologi kognitifnya working memory ya. Itu dalam jika kita lihat secara biologis. Jadi berkaitan sama kematangan di fungsi eksekutif. Oke. Kemudian kalau dari psikologi belajar atau dari pengalaman belajar, itu juga seberapa sering kita mengkondisikan diri untuk menyelesaikan tugas sampai dengan tuntas ya. Semakin sering kita membiasakan diri, biasanya juga akan semakin lebih mudah bagi kita untuk menuntaskan tugas. Oke, jadi melatih otak untuk bisa bertahan kepada satu target. Itu biasanya dipelajari sama orang-orang yang lagi ngekeras nggak sih? Kayak kerasnya kepada satu orang, dia fokusnya kepada itu aja. Padahal masih banyak orang-orang lain yang lebih cakep. Salah fokus. Oke, kemudian ada yang kalau dalam bisa juga pakai psikologi behavioristik ya, atau psikologi belajar yang dalam konteks reinforcement, penguatan. Jadi attention span-nya itu bisa terbentuk ketika waktu dia scroll gitu kan, misalnya waktu video pendek gitu, dia mendapatkan kayak seneng gitu. Stimulasinya tuh menyenangkan ya. Waktu dia scroll cepet, dia mungkin dapat hal-hal lucu atau video-video meme yang lucu gitu. Kayak kalau aku makin scroll, makin ke terus-terusan, aku dapat hal yang menyenangkan. Akhirnya kan itu terbentuk juga ya reinforcement-nya. Jadi berdasarkan psikologi belajar juga ya, belajar bahwa dia mendapatkan hal yang menarik atau reward ketika dia melakukan scrolling. Atau juga kita bisa lihat secara sosial juga, lingkungan misalnya. Ada sekolah yang melarang penggunaan gawai atau gadget ya, jadi dia tidak terbiasa. Atau ada rumah-rumah keluarga yang melarang anaknya untuk memegang gadget di hari belajar, di hari sekolah, hanya boleh menggunakan di hari weekend. Itu kan juga membentuk kebiasaan dia, sehingga semakin terkendali, mungkin attention span-nya juga nggak akan ada masalah gitu ya. Jadi kalau attention span terbentuk dari kombinasi antara fungsi eksekutif tadi, kemudian kemampuan dia belajar, reinforcement, dan juga stimulus dari lingkungan. Jadi attention span seseorang bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Jadi dipengaruhi oleh berbagai latihan dan juga kita bisa lihat dari berbagai konteks. Itu pendapat dari saya. Oke Kak, jadi bagaimana terbentuknya attention span pada diri seorang itu bisa terbentuk dari berbagai macam atau bahkan kombinasi dari semua itu ya Kak? Ya menurut saya ya memang harus dilihat dari kombinasi sih kayaknya. Gak mungkin hanya dari sisi biologis aja kali ya. Iya, setuju sih Kak. Nah kalau hal yang membuat attention span menurun nih Kak, di awal kan kita bahas karena misalnya nonton video-video pendek, jadi kita dapat stimulasi instan nih, jadi kita dapat penguatan terhadap kita nonton video-video pendek itu yang membuat attention span kita bisa menurun. Nah tapi sebenarnya Kak, apa aja sih faktor-faktor yang dapat menurunkan attention span ini? Menurunkan attention span berarti span-nya semakin pendek ya, gitu berarti kan maksudnya. Jadi kemampuan dia untuk fokus kepada satu tugas itu menjadi berkurang. Yang harusnya dia mengerjakan satu tugas, tapi dia cepat-cepat lompat. Itu yang dimaksud dengan menurunkan. Maksudnya kita supaya sepakat dulu ya kan. Jadi menurun berarti akibat
kita bisa kaitkan sama hal-hal yang tadi sebelumnya. Bagaimana dia terbentuk, berarti sekarang kenapa dia menurun atau kenapa dia attention span-nya menjadi pendek. Bisa kita lihat kalau kondisi zaman sekarang tuh ada interaksi digital tuh jauh lebih tinggi ya dibandingkan mungkin 20 tahun yang lalu gitu. 2 dekade belakangan ini kan perkembangan digital tuh sangat masif gitu. Jadi kita sangat terbiasa sekali mendapatkan notifikasi berulang kali gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang ngetik WA tuh atau ngechat di WA yang PPPPP. Jadi dia terus-terusan masuk ya notifikasinya. Atau karena sekarang kalau kayak pakai laptop kita bisa multi-tab terus berarti itu juga multitasking ya. Bosen ngerjain tugas bisa pindah ke WA, bosen ngeliatin chat orang pindah ke YouTube Short atau yang lain-lain. Nah jadi mungkin itu juga bagian dari yang mempengaruhi ya. Jadi adanya paparan distraksi dari dunia digital, di mana sekarang dunia digital semakin masif gitu. Terus dengan banyaknya paparan digital itu juga kita kan jadi terbiasa untuk mengkonsumsi konten-konten yang cepat gitu ya, yang apa sih namanya, yang konten pendek lah bisa dibilang short ya, kayak nama YouTube kan short gitu. Kita jadi lebih menyenangkan bagi kita. Kayak kalau kita cari informasi itu sekarang kayak lebih gampang di TikTok nggak sih? Kayak mencari rumus Excel untuk VLOOKUP misalnya. Cara bikin kafe yang bagus di Medan, kafe yang lagi ngehits di Medan, atau kafe buat cari tempat kerja atau WFC ya, work from cafe gitu. Itu juga bagian dari yang akibat adanya exposure digital, terus kita jadi terbiasa untuk nonton konten short atau cepat itu, dan kita jadi belajar ya terus-terusan, dan itu akhirnya membiasakan otak kita untuk fokus hanya kepada hal-hal yang singkat saja gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Kelelahan mental mungkin ya, burnout, stres yang udah kronis gitu kan. Jadi kayak karena udah lelah jadi sulit untuk fokus. Harusnya ngerjain skripsi 20 menit tapi jadinya main TikTok gitu. Terus overthinking jadi kayak yang atensi kita tersedot kepada hal-hal yang kurang penting gitu. Harusnya ngerjain skripsi tapi mikirin abang tahu Wale yang di sana udah mandi apa belum ya, misalnya abang itu hari ini pakai baju apa ya gitu. Random itu ya Kak, bisa ya. Tapi itu bukan overthinking ya. Overthinking misalnya kayak kenapa ya Kak Dina nggak ngebalas chat aku dari 2 tahun yang lalu misalnya. Atau misalnya kayak Kak Dina waktu aku jumpain dia tidak tersenyum, atau misalnya hal-hal yang membuat overthinking pada manusia-manusia modern. Kemudian gaya hidup, kurang olahraga, terus jadi kayak kita tidak terbiasa membiasakan diri untuk kayak punya timeline kehidupan gitu nggak sih Fra? Misalnya kayak harusnya 20 menit awal itu harusnya mengerjakan skripsi, ini karena kita nggak punya timeline, udahlah kayak let it flow gitu. Nggak planning. Tidak planning gitu. Lingkungan belajar juga ya, atau lingkungan yang tidak kondusif, kayak kawan kita tuh kawan yang tidak, alah kau baru 2 tahun skripsi udah bingung nggak tamat-tamat misalnya. Itu kan kawan-kawan yang toksik ya kan. Kalau kita mau ngerjain skripsi atau ngerjain tugas malah dibully gitu. Itu lingkungan yang tidak kondusif. Terus kalau psikopatologis mungkin juga bisa ya, kayak kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya gangguan tidur yang sangat kronis sekali, membuat dia tidak mampu fokus kepada satu tugas khusus. Atau yang ekstrim, dia punya depresi mungkin, atau neurodivergen tertentu yang membuat dia memang tidak bisa fokus kepada satu tugas. ADHD mungkin ya, itu kalau itu yang udah ekstrim ya, yang membutuhkan diagnosis lanjutan secara klinis. Jadi kalau faktor-faktornya itu menurut saya sih dari eksternal dan juga internal ya. Internalnya tuh bagian dari yang tadi ya, kecemasan, overthinking, dan yang lain-lain, kelelahan mental, burnout, stres. Kemudian kalau yang eksternalnya lingkungan yang toksik tadi, teman-teman. Lingkungan yang toksik, terus juga exposure dari distraksi digital ya.
Iya sih Kak. Iya. Oke, jadi faktornya banyak ya. Banyak ya. Sobat Satukan Hati, juga dari internal, bisa dari eksternal, dan bahkan faktor-faktor ini gak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tapi bisa juga seperti Kak Dina sebagai dosen mungkin, atau berbagai orang-orang dengan pekerjaan lainnya. Nah, saya pengen tahu nih Kak, apa aja sih sebenarnya dampak penurunan attention span tadi dalam kegiatan akademik secara spesifik, atau mungkin Kakak sebagai dosen pernah gak sih Kakak mengalami hal ini juga, dan apa dampaknya ke pekerjaan Kakak? Ya boleh, kalau ngelihat dari saya sendiri ya di dalam konteks pekerjaan tuh karena kita harus pindah pekerjaan yang cepat, jadi switch konteksnya tuh harus cepet. Jadi misalnya yang awalnya tuh meriksa proposal kuantitatif mahasiswa, tiba-tiba harus ngisi talk show misalnya. Itu kan otak pusing ya. Attention span-nya yang tadi harusnya mau mereview tentang fenomena, terus research gap, tiba-tiba harus ngomong attention span yang itu cukup melelahkan ya, dan itu membuat kita sebenarnya bisa dibilang menurunkan produktivitas kalau menurut saya. Karena yang misalnya kayak tadi harusnya kalau saya fokus bisa mengerjakan mereview riset proposal riset kuantitatif, saya bisa menyelesaikan langsung 9 grup misalnya, atau 9 kelompok. Tapi karena harus ngisi talk show atau harus apa, itu kan jadi berbalik ya, jadinya tugas saya yang awal itu akhirnya belum selesai. Ketika tugas saya yang awal belum selesai, udah datang tugas baru lagi nih, harus cari siapa nih yang mau berangkat PSS misalnya, psikososial, untuk terus-terusan ada, dan itu terjadi setiap harinya gitu. Jadi produktivitas jadi turun, terus juga jadi lebih sering salah gitu ya. Atau kalau dampaknya bagi mahasiswa tuh malah jadi, saya sebagai dosen tuh kita jadi lupa membalas chat mahasiswa gitu. Karena terlalu banyak chat yang masuk dengan berbagai konteks. Ada mahasiswa yang curhat karena presensi USU-nya dia bilang belum diisi. Terus ada mahasiswa yang curhat karena mohon bantuannya Kak Dina, saya tidak bisa mensubmit UTS atau UAS. Kan terlalu banyak konteks ya. Akhirnya jadi banyak miss, dan itu karena kita sekarang komunikasinya digital gitu ya, jadi chat-chat digital yang tidak tersempat terespon itu akhirnya menjadi sumber konflik baru gitu. Akhirnya kita dianggap sebagai dosen yang tidak mau membantu mahasiswa atau malah menyulitkan mahasiswa ya. Terus kesulitan menyusun prioritas. Kalau bagi saya bingung tuh prioritas yang mana duluan, menyelesaikan konflik internal dengan mahasiswa yang dia misalnya ketahuan nyontek, atau menyelesaikan tugas saya untuk menyelesaikan tugas sebagai dosen, misalnya kayak harus bikin soal, harus meriksa tugas ya. Kebingungan prioritasnya yang mana. Kenapa? Karena attention span-nya saya terganggu gitu. Mestinya kan saya punya attention span mengerjakan satu tugas terlebih dahulu ya. Jadi nggak mesti terbengkalai yang lainnya. Itu kalau yang saya rasakan sendiri ya. Juga jadi mudah ini ya, kreativitas jadi turun gitu. Jadi kayak yang harusnya bikin ngajar tuh menjadi lebih menyenangkan bagi mahasiswa, itu kan jadi karena kita udah kelelahan dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang terlalu mudah konteks switch-nya itu, waktu masuk ke kelas jadi kayak udah nggak memiliki kreativitas apapun untuk masuk ke kelas gitu. Kayak udah jadi sekedar baca slide, diskusi biasa aja. Jadi mahasiswa juga nggak memiliki critical thinking ketika dosen masuk. Itu kalau itu pendapat saya. Kalau dari mahasiswanya mungkin jadi sulit membaca panjang nggak sih teman-teman sobat Satukan Hati tuh, disuruh baca satu artikel yang panjang kayak yang ya udah tinggal masukin aja ke ChatGPT. Nanti kan di resume sendiri. Padahal sebenarnya ketika kita membaca artikel yang cukup panjang itu kan malah membuat kita menjadi lebih memahami materi ya. Karena kita jadi membaca satu persatu flow-nya gitu. Terus habis itu apa lagi? Shallow atau pemahaman jadi dangkal. Jadi kita banyak mengetahui banyak hal, karena kan dia kalau kayak konteksnya video short atau video TikTok tuh kan dia membahas banyak hal tapi sedikit-sedikit kan. Jadi kita banyak tahu tapi yang kita ketahui sedikit-sedikit. Jadi tidak ada satu topik apapun yang kita ketahui secara mendalam. Ya. Kita tahu kenapa Inara Rusli
kita tahu kenapa Sensor. siklon ya, kenapa ada siklon tropis tiba-tiba, atau kita tahu kenapa psikososial itu penting, tapi kita nggak ngerti psikososial itu harusnya dilakukan kenapa, perselingkuhan itu bahayanya apa gitu kan ya. Jadi kita tahu banyak hal tapi taunya cuma Dangkal. atas-atasnya aja gitu ya. Pas Itu ditanya nggak tahu sebenarnya. sebenarnya sih aku nggak tahu tapi aku tahu gitu. Oke. Gitu ya kan. Iya benar sih Kak. Nah, terus habis itu masih ada Fra, Masih ada yang apa? saya catat. Wah. Ini apa lagi ya? Ini Banyak prokrastinasi. Prokrastinasi antar Jadi mahasiswa. kayak karena attention span-nya kan menurun, jadinya dia kayak udahlah aku ngerjain yang bikin konten dulu. Terus rupanya attention dia di situ cuma singkat, kontennya belum selesai, dia udah pindah ke tugas yang lain. Nah, ternyata tugas yang lain lebih menarik. Akhirnya yang ini kan jadi terprokras kan, yang ini jadi nggak dikerjain yang awal. Itu sih, ya nggak? Iya, Gimana setuju. menurut Afra? Setuju Setuju sih, ya? Kak. Jadi memang kita mahasiswa juga kadang-kadang sering dapat tugas dalam 1 minggu tuh banyak. Ada yang Ya. bikin Siapa itu video, dosennya? Ada yang bikin kakak termasuk gak ya gitu. Ada yang bikin video, bikin makalah dan itu kadang-kadang kita mungkin ngerasa lebih seneng ngerjain video nggak sih daripada Iya tulis kan, makalah misalnya. bener-bener. Atau maunya simple aja, ya udahlah AI aja yang kerjain makalahnya. Kayak nggak akan sempat misalkan baca 1 bab review lagi, Betul, baca-baca betul. jurnal lagi. Itu setuju banget sih, mahasiswa pasti bakal ngerasain. Saya juga selama ngerjain skripsi baru ngerjain 1 kalimat aja rupanya kayak capek banget ya kan. Iya, padahal baru 1 kalimat ya. Baru 1 kalimat, terus akhirnya dapet stimulasi yang instan dari nonton-nonton video pendek. Oke. Jadi nggak siap-siap deh skripsinya. Oh iya, jadi terprokrastinasi ya. Jadi. Iya Kak. Nah jadi dari tadi gak cuman yang awalnya kita bahas cuman video-video pendek aja nih yang bisa bikin menurunkan attention span itu turun, tapi ternyata banyak juga ya Kak hal-hal yang bisa bikin itu mulai dari banyaknya tugas yang kita peroleh, dan memang itu gak hanya mahasiswa juga tapi sepertinya di ragam pekerjaan bakal ngerasain hal itu sih. Nah tapi sebenarnya Kak, apa sih ciri-ciri yang menandakan individu itu mengalami short attention span? Nah, misalkan nih kakak lagi ngajar di kelas terus ngelihat ada 1 mahasiswa yang asik ngelihat notification handphone aja ya Kak. Itu kakak pernah nggak sih ngelihat ada mahasiswa seperti itu di kelas kakak? Sebenarnya ciri-cirinya apa sih Kak? Kayaknya salah satu ciri yang mudah terlihat tuh sering kali ngecek HP. Gimana tuh? Dikit-dikit abis ditaro, terus ngomong-ngomong sebentar tiba-tiba habis itu scroll gitu ya. Kali gitu ya, attention span-nya terhilang gitu kan. 1 notifikasi terus Terus kayak langsung lihat gitu. Terus ada bunyi chat dikit langsung diambil gitu. Atau kayak ada pikiran-pikiran yang harusnya tidak perlu kita pikirkan jadi terdistract gitu. Misalnya kenapa nama kucing presiden adalah itu gitu. Itu kita pikirkan terus-menerus. Padahal ada hal yang lebih penting tentang memikirkan bagaimana analisis data untuk skripsi gitu. Ya, terdistract oleh hal-hal lain gitu. Atau misalnya kayak sulit bertahan pada tugas-tugas yang membosankan. Ya, kita harus akui mengerjakan skripsi membosankan misalnya, atau bikin proposal kualitatif, kuantitatif, laporan apa, komunitas lah, itu ya siapa sih yang bilang itu nggak membosankan? Itu membosankan gitu. Cuma di situ juga berarti kita diuji ya. Kan manusia itu soalnya diuji pada hal-hal yang sulit memang. Kalau diuji pada hal yang mudah itu namanya bukan ujian kan. Kita diuji karena itu menunjukkan attention span kita bagus nggak gitu kan, kalau dia mampu bertahan kepada hal yang membosankan. Terus juga semua diiyain tapi nggak ada yang diselesaiin gitu. Jadi panitia ini dong, oke. Panitia di kampung, oke. Padahal dia lagi di Medan, semua diiyain, semua di start tapi nggak ada yang di finish. Kayaknya itu juga ciri-ciri attention span ya. Karena kan berarti dia nggak bisa fokus kepada 1 tugas atau 1 stimulus gitu. Terus apa ya, maunya cepet-cepet aja gitu, kayak kita lagi nongkrong dia tiba-tiba ayo dong aku mau nongkrong di kafe yang baru gitu. Itu kali ya, jadi kayak attention, jadi dia mudah berpindah kepada hal-hal baru tapi belum menuntaskan hal yang sudah dia mulai gitu. Mestinya kan kalau kata zaman atau saya tuh apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Nah itu bisa jadi tuh salah satu ciri bagaimana cara kita mengenalin orang yang attention span-nya berkurang, atau mengenali diri kita sendiri ya, yang attention span-nya apakah sudah menurun atau belum menurun. Wah, oke, jadi mungkin ada teman-teman yang nonton ngerasain
ciri-ciri yang seperti Kak Dina sebutkan? Ya, Ya, apakah udah mulai angguk-angguk? Nah, kalau misalkan Angguk-angguk, ada teman ya, yang udah bisa angguk-angguk nih, hubungi untuk konseling di nomor yang ada di bawah ini. nomor Atau- P3M kah, Kak? Atau klik QR code yang tersedia. Silakan. Oke Kak, jadi kalau misalkan ada yang teman-teman yang nonton nih ngerasain hal-hal yang Kakak sebutkan tadi, Ya. kira-kira attention span itu bisa dilatih kembali nggak ya Kak? Aha, menarik sekali. Ya, balik lagi ya, karena anak psikologi kan belajarnya biopsychology. Satu kata kunci dalam biopsychology adalah plastisitas. Itu kata yang sangat amazing. Kenapa tuh maksudnya saya bilang amazing? Karena menggunakan istilah tersebut atau plastis itu bukti nyata bahwa otak itu bisa kayak ya plastis gitu, kayak plastisin tau ya, sobat satukan hati. Plastisin tuh kan yang bisa dibentuk gitu. Nah, bisa dibuat bulat, buat panjang, dibuat kayak clay, ya kayak clay gitu. Jadi berarti kita bisa melatih kembali attention span kita gitu. Karena kita percaya bahwa otak kita memiliki kemampuan untuk plastis itu tadi, punya plastisitas atau plasticity. Jadi bisa dilatih dengan cara latihan bertahap, kemudian harus konsisten gitu. Dan kayak otot. Afra tuh misalnya melatih otot tuh, kalau jangan cuma otot mata yang Afra latih. Otot apa nih Kak? Otot yang lain, kaki misalnya, latihan. Nah, sama tuh juga dengan kemampuan attention span kita, kalau semakin sering kita paksa dia untuk beratensi kepada satu hal, ya kita kan jadi terbiasa untuk memperhatikan satu stimulus lebih lama. Tujuannya sebenarnya bukan supaya kita lama ya, tapi supaya tuntas gitu loh. Kualitasnya tadi lagi ya Kak? Iya benar, gitu. Jadi tetap bisa dan harus yakin bahwa itu pasti bisa diubah. Sulit tapi bisa. Oke. Nah kira-kira ada strategi khusus nggak Kak misalkan yang bisa dilakukan oleh sobat satukan hati supaya praktis dan bisa ningkatin fokus teman-teman yang nonton? Oh iya, tadi kita juga lupa nambahin ya, kalau sudah merasa sangat terganggu dengan terjadinya penurunan attention span itu, kita boleh juga langsung menghubungi psikolog atau psikiater ya, atau tempat yang teruji ya, atau profesional yang mampu melakukan membantu kita untuk keluar dari gejala attention span yang sudah mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan bisa dikenalin. Jadi kalau sudah sangat terganggu berarti kita harus melapor tuh. Jangan melapornya tuh maksudnya bukan ke polisi ya, ke psikolog atau ke konselor atau ke psikiater. Tadi kita lupa. Kalau sudah merasa sangat terganggu gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau strategi, kalau kita pelajari dari apa yang tadi berpengaruh terhadap attention span ya, berarti kita bisa lihat juga strateginya itu mengatur lingkungan ya. Jadi kayak kita perlu ada, kan di HP tuh ada fitur do not disturb ya, yang kayak waktu kita klik itu tuh semua notifikasi tuh nggak akan bunyi, atau dia meskipun bunyi tapi dia nggak muncul di layar gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat. Itu cara kita mengatur lingkungan kita. Kalau kita kerja pakai tab atau kerja pakai laptop, mungkin biasakan bekerja pada satu tab terlebih dahulu, tuntas di situ, baru kemudian pindah kepada tab yang lain. Terus, Pomodoro. Bukan Podomoro. Apa tuh Nah, Pomodoro, Kak? Pomodoro itu adalah kalau kita berusaha untuk memfokuskan kepada, jadi kita bikin timeline sendiri tuh. Misalnya 20 menit fokus, 5 menit istirahat. Boleh. Atau 25 menit, kemudian 10 menit istirahat. 20 menitnya itu kita harus mengerjakan satu tugas. Nggak boleh yang lain. Jadi satu tugas itu aja diselesain. Tapi harus dipaksa dirinya 20 menit. Jadi kayak bikin timer, kalau udah 20 menit baru boleh pindah gitu. Itu dulu sering saya lakukan. Dulu. Efektif Kak? Efektif. Tapi kayak 2 tahun belakangan ini makin saya lakukan, saya makin stres gitu. Dan kemungkinan besar saya harus menemukan cara baru gitu ya untuk Pomodoro. Jadi maksudnya itu salah satu alternatif yang sobat satukan hati bisa coba. Meskipun ada cara lain ya, maksudnya bukan cuma Pomodoro itu.
ritual misalnya, kayak kayak bikin afirmasi gitu. Pokoknya 15 menit ke depan aku harus bikin konten misalnya, atau 15 menit ke depan aku harus bikin 4 paragraf latar belakang. Ya udah kayak afirmasi gitu aja sih, kayak oke, gitu. Itu juga bisa kayak membiasakan diri untuk melakukan hal itu meskipun nggak ada timer gitu loh. Jadi kayak mengafirmasi diri sendiri gitu. Wow. Ya, pokoknya aku harus mengerjakan ini. Terus kalau mindfulness training, kayak latihan nafas, kayak kayaknya aku udah mulai overwhelmed nih, kayak udah terlalu banyak tugas ya, kayak latihan nafas yang tarik tapi jangan lupa dikeluarkan. Kok tarik aja? Tarik, keluarkan ya. Latihan nafas untuk bisa meningkatkan mindfulness ya, bahwa kita tuh harus aware kepada apa yang kita kerjakan here and now. Iya kan, iya. Bagus kata-katanya. Gebetan apa yang lagi ada, dialah yang kita fokuskan. Gak usah mikirin gebetan yang lain gitu. Here and now gitu. Yang mana yang ada dulu gitu. Yang di depannya. Iya, yang belum lahir gak usah dipikirin. Jadi yang udah lahir aja yang difikirkan. Terus tidur yang cukup, minum. Jangan minum kopi terus, minum air putih ya Afra. Iya Kak. Jangan matcha terus. Oke, kemudian dan memang harus dibatasi ya exposure terhadap hal-hal yang membuat kita menurunkan attention span tadi, kayak video TikToknya dikurangin gitu, diganti jadi nonton YouTube podcast. Kayak podcast kita ini nih, jangan lupa ditonton misalnya. Ya, terus itu juga ada fiturnya juga sih Kak sebenarnya di handphone, misalnya kita cuman bisa buka aplikasi ini selama 2 jam. Iya, digital wellness gitu kan. Ya, berapa jam, meskipun bisa dikerjain kan. Iya, sebenarnya bisa di next sih gitu, abaikan. Ignore this limit, ignore this time gitu kan dia bikin. Tapi itu berarti harus belajar kontrol diri ya kan. Jadi apapun masalahnya, kontrol diri. Penyelesaiannya banyak sekali ya. Balik lagi ke kontrol diri masing-masing ya teman-teman. Iya betul. Terus saya suka ini nih, misalnya kita tahu bahwa kita punya target yang gede, misalnya pokoknya aku semester ini harus sidang gitu. Itu kan kalau pakai skripsi itu contohnya ada bab 1 sampai dengan bab 5. Kalau cara saya ya, itu jangan langsung dibikin bahwa targetnya tuh harus selesai 1 sampai 5. Dipecah-pecah gitu targetnya. Misalnya kayak hari pertama bikin cover dulu. Cuman cover aja ya Kak? Cover aja dulu. Karena kalau orang yang udah attention span-nya berkurang, pasti bikin cover aja dia nggak selesai. Bener cover sih, loh Fra, meskipun isinya cuma itu kayak isi cover apa ya? Logo USU cari di mana ya? Terus waktu dia scroll mau cari logo USU, dia akhirnya jadi main YouTube dan seterusnya. Nah, makanya dipecah-pecah jadi tugas-tugas yang kecil. Hari pertama, hari kedua bikin kata pengantar, masukin nama abang itu, atau kakak itu, adik yang itu, kakak yang sana, pokoknya banyak lah gitu. Terus apa yang bisa dikerjain duluan ya? Yang generik, misalnya kayak metode penelitian. Itu kan kalau kita udah tahu kita mau apa, ya paling nggak kalau nggak kuantitatif kan kualitatif. Terus asumsi. Kalau kita mau kuantitatif kan kita udah tahu tuh asumsi parametrik apa, asumsi non parametrik apa. Jadi dipecah-pecah kecil-kecil gitu. Jadi kita punya target kecil-kecil sehingga otak kita nggak terlalu terbebani dan akhirnya tuntas kan? Karena kecil-kecil dulu Kak ya. Nah, itu adalah tips dari saya. Jangan lupa dicatat. Oke, jadi udah banyak banget sih tips-tips yang udah disampaikan Kak Dina tadi, mulai dari metode do not disturb di handphone. Betul. Terus juga Pomodoro, Kakak pernah dengar ini juga nggak sih? Apa yang kita sambil ngerjain suatu tugas tapi sambil nunggu esnya mencair. Oh gitu? Itu salah satu juga supaya nggak mikir waktu tapi mikirnya sampai esnya mencair. Oh I see. Jadi kayak mengalihkan sedikit tapi supaya tetap ada ininya ya, kendalinya gitu ya. Oh iya. Jadi supaya lebih fun gitu teman-teman, bisa dicoba juga sih. Terus juga buat ritual pribadi, mindfulness, tidur yang cukup juga, banyak minum air putih. Dan kalau punya target yang gede bisa dipecah-pecah targetnya menjadi kecil-kecil aja. Oke.
sangat mindfulness ya, strategi-strategi yang disampaikan oleh Kak Dina. Nah, sayangnya Kak Dina itu adalah pertanyaan terakhir dari Afra untuk pembahasan topik kita hari padahal ini. saya masih pengen ditanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke. Untuk terakhir nih Kak, boleh sampaikan pesan singkat untuk Sobat Satukan Hati yang nonton season ini Kak? Oh iya, Sobat Satukan Hati, kalau kita mau saya bilang tadi kalau saran saya adalah menjaga fokus itu sulit tapi bisa. Itu. Oke, makasih Kak Dina untuk pesannya dan terima kasih juga Kak Dina sudah meluangkan waktunya hari ini dan berbagi ilmu bersama Sobat Satukan Hati. Iya Sobat. Semoga season ini bisa membantu teman-teman semua dan sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya Afra izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Side Talk season selanjutnya. Dadah. Dadah Sobat Satukan Hati. Jangan lupa follow aku.